kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus buat kesempatan pagi hari ini. Dengan hati yang penuh sukacita, dengan tubuh yang sehat, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, kami boleh datang di rumah-Mu. Kami mau persiapkan kehidupan kami, semua yang ada di dalam hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mau siapkan segenap hati kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ini kami Bapa, umat-Mu, ini kami anak-anak-Mu. Kalau kami ada hari ini di tempat ini, semua bukti karena kasih-Mu, semua bukti dari kebaikan-Mu, semua bukti dari penyertaan-Mu yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik. Hanya Engkau satu-satunya pribadi yang dapat kami andalkan di dalam kehidupan kami. Melewati banyak hal dalam jalan-jalan hidup kami. Keadaan hidup kami mungkin tidak menentu hari demi hari, tapi satu hal kami tahu dan kami percaya dan kami yakin, kami punya satu penolong yang tidak pernah berubah. Kami punya satu sahabat yang tidak pernah meninggalkan kami, yaitu Engkau, Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus. Biarlah kehidupan kami boleh benar-benar kami serahkan kepadamu, karena hanya Engkau satu pribadi yang memperhatikan kami, satu pribadi yang tidak berubah. Kasih-Mu, kuasa-Mu, kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, mujizat-Mu, dulu sekarang sampai selama-lamanya, hanya Engkau yang tidak pernah berubah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan ibadah kami hari ini, dari awal, pertengahan, sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang beracara sepenuhnya di tengah-tengah kami. Nyatakan apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami, dalam gereja ini. Mari Tuhan, kami mau buka hati kami. Hadirlah Engkau, jamah kami, supaya kami bisa lebih lagi bertumbuh di dalam kasih kami kepada Engkau, di dalam pengenalan kami akan Engkau, di dalam iman kami kepadamu. Kami boleh semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memulai ibadah ini. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu. Kami siap memberikan korban syukur kami yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari jemaat, kita semua mau siapkan hati kita. Kita ada di dalam hadirat Tuhan. Hadiratnya yang suci, yang kudus. Biarlah kita boleh menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari naikkan syukur-Mu kepada Dia, Allah yang setia, Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan, kami
Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Haleluya. Sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Kami mau nyatakan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Karena Engkau Allah yang sungguh sangat baik. Haleluya.
mau bersorak-sorai lebih lagi buat Allah kita.
Sungguh kami meyakini dan mempercayai penyertaan Tuhan atas hidup kami. Immanuel, Allah beserta kami sampai pada kesudahan alam. Itulah janji-Mu, dan kami yakin Engkau tidak pernah ingkar janji. Karena itu kami akan tetap kuat, kami akan tetap bertahan menghadapi situasi apapun. Tetap kami kuat di dalam Engkau, Allah yang beserta kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami umat-umat Tuhan boleh kembali datang di rumah Tuhan. Telah kami sampaikan puji-pujian sorak-sorai kami dari hati yang mengasihi Tuhan. Dan kami percaya setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau bersemayam di atas pujian umat-Mu. Karena itu kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami mau membuka hati kami lebih lagi, mengambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami perlukan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, lembutkan hati kami, beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang haus, hati yang rindu akan firman kebenaran, sehingga ketika benih firman ditaburkan, sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan setiap kami, yang membawa hidup kami semakin diubahkan, bahkan iman rohani kami semakin bertumbuh dewasa. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut pimpin hamba-Mu, sampai persatuan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan kembali Bapak Saudara. Ya, Shalom, puji Tuhan. Oke, pagi hari ini kita akan kembali sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah berharga di mata Tuhan. Sekali lagi, berharga di mata Tuhan. Kata berharga berarti sesuatu yang bernilai, sesuatu yang sangat penting. Dan yang akan kita lihat bukan soal bernilai di mata manusia, bukan sesuatu yang penting di mata manusia, tetapi apa yang Alkitab katakan tentang berharga di mata Tuhan. Apa yang penting di mata Tuhan, apa yang bernilai di mata Tuhan. Nah, ini yang akan kita lihat, saudara ya. Karena kalau sesuatu yang bernilai di mata manusia kadang-kadang bisa keliru, bisa salah. Bahkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain punya penilaian yang berbeda. Yang satu menganggap ini berharga, tapi yang lain menganggap yang itu lebih berharga. Belum tentu sama. Tapi yang akan kita lihat pagi ini adalah apakah yang berharga di mata Tuhan yang Alkitab katakan. Oke, kita akan buka Alkitab dari kitab Yesaya pasal yang ke-43. Yesaya pada pasal yang ke-43 di ayat yang ke-4 bagian A. 4 bagian A atau bagian awal saja. Yesaya 43 di ayat yang ke-4 bagian A. Demikian firman Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku, guru besar berarti di mata Tuhan, dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Amin. Ya. Inilah judul perenungan firman Tuhan dari ayat ini berkata berharga di mata Tuhan. Yang pertama, dalam hal apa saja yang Alkitab katakan tentang berharga di mata Tuhan, supaya kita tahu apa ya yang penting di mata Tuhan, bahkan yang sangat penting di mata Tuhan, yang sangat bernilai di mata Tuhan itu apa? Yang pertama, yang berharga di mata Tuhan, ya, berharga di mata Tuhan dalam kaitan dengan karya penyelamatan.
Sekali lagi, berharga di mata Tuhan dalam kaitannya dengan karya penyelamatan. Itulah hidup kita, diri kita. Alkitab berkata diri kita, yang dikatakan engkau itu berarti diri kita, pribadi kita, itu berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihi kita sehingga Kristus rela mati buat kita karena kita ini berharga di mata Tuhan. Seringkali iblis menipu manusia di tengah keadaan yang terpuruk, di tengah keadaan yang tertekan dan sulit. Banyak orang merasa dirinya tidak berharga. Iblis mulai berkata, aduh kamu itu apa sih? Kamu itu tidak berharga, ya. Kamu itu tidak penting, kamu itu tidak berarti. Buat apa kamu hidup? Segera saja akhiri hidupmu, tidak ada gunanya hidupmu. Iblis mulai mengintimidasi, iblis mulai membisikkan kata-kata yang negatif tentang manusia, sehingga manusia merasa iya ya, hidupku tidak berharga, diriku tidak berharga, tidak bernilai, tidak berarti. Kalau gitu buat apa aku hidup? Lebih baik aku mati saja. Lebih baik aku hilang lenyap dari bumi ini. Percuma, hidupku tidak berharga. Itu intimidasi iblis. Tapi dengar baik-baik, pagi hari ini firman Tuhan berkata, kita ini berharga di mata Tuhan. Amin. Setiap kita, setiap pribadi kita, dalam keadaan terpuruk bagaimanapun, tetap Alkitab berkata, engkau berharga di mata Tuhan. Itulah sebabnya Kristus rela mati buat kita, karena kita ini berharga di matanya. Ya, Kristus datang ke dunia ketika kita masih berdosa untuk menunjukkan kasih-Nya, mati bagi kita, menggantikan hukuman dosa kita, karena kita berharga di matanya. Ya, jadi yang pertama yang Alkitab katakan tentang berharga di mata Tuhan, yang pertama adalah dalam kaitannya dengan karya penyelamatan. Itulah diri kita, sehingga Kristus rela datang ke dunia, mati di atas kayu salib, karena diri kita, karena pribadi kita adalah berharga di mata Tuhan. Yang kedua sekarang, hal apa lagi yang Alkitab katakan dalam kaitan dengan hal apa lagi yang Alkitab katakan tentang berharga di mata Tuhan? Kalau yang pertama dalam kaitan dengan karya penyelamatan, karena diri kita berharga di mata Tuhan, Kristus datang ke dunia, mati buat kita, menyelamatkan kita manusia berdosa, sebab diri kita berharga di mata Tuhan. Yang kedua, Alkitab berkata tentang berharga di mata Tuhan. Yang kedua, itu dalam kaitannya dengan perlindungan dan pemeliharaan. Perlindungan dan pemeliharaan. Kita lihat Lukas pasal 12. Lukas pasal yang ke-12 di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Lukas 12 ayat 6 sampai 7. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya, maksudnya dari burung pipit, yang dilupakan Allah. Meskipun dikatakan burung pipit itu sesuatu yang nilainya rendah, harganya murah, tapi sungguh pun demikian, tidak seekor pun yang dilupakan Allah. Lanjut. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Jadi setelah Tuhan berkata tentang burung pipit yang harganya murah, tapi Tuhan tidak melupakan, lalu Tuhan berkata tentang manusia, rambut kepala kita itu terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga
berharga daripada banyak burung pipit. Nah, kalau Bapak Ibu membaca perikop ini bercerita tentang umat Tuhan, ya. Seringkali umat Tuhan takut kepada manusia. Itu kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat di atasnya, dikatakan seringkali banyak orang yang takut kepada manusia. Tuhan bilang jangan takut kepada manusia. Manusia itu hanya berkuasa membunuh tubuh. Stop sampai situ. Tidak bisa lakukan yang lain, tidak bisa. Paling banter yang bisa dilakukan manusia itu membunuh tubuh. Ya, ini kasus yang sekarang lagi marah, ya. Kalau saudara buka internet mesti ada. Setiap saat, setiap hari itu mesti ada update tentang kasus Brigadir Yosua. Yang bisa dilakukan manusia paling top itu membunuh tubuh. Tidak ada yang lain, tidak ada. Mungkin karena jenderal, orang berkuasa bisa membunuh. Dia kasih perintah, bunuh, tembak. Banyak orang takut kepada manusia. Nah, kita katakan jangan takut kepada manusia. Manusia itu bisa yang paling banter, yang paling puncak. Itu cuma membunuh tubuh, titik. Tidak bisa yang lain. Tapi Alkitab berkata takutlah kepada Tuhan yang berkuasa bukan hanya membunuh tubuh kita, tapi membinasakan roh kita. Bukan cuma tubuh yang mati, tapi sampai pada roh bisa dibinasakan oleh Allah ketika manusia tidak mau menyembah, tidak mau percaya kepada Allah, tidak mau takut akan Allah, dibinasakan oleh Allah. Bukan hanya tubuhnya mati, tapi rohnya binasa di dalam kekekalan selama-lamanya, dihukum selama-lamanya. Nah, dalam kaitan dengan hal itu Tuhan berkata tentang ayat yang baru kita baca. Tuhan bilang rambut di kepala kita itu terhitung. Jadi karena itu Allah tidak melupakan burung pipit. Terlebih kita yang jauh lebih berharga daripada burung pipit, Allah pasti tidak melupakan setiap kita. Dimanapun Bapak Ibu berada, perlindungan Allah itu selalu nyata atas hidup kita. Karena itu jangan takut kepada manusia, tapi takutlah kepada Allah. Jangan takut kepada manusia, tapi takutlah kepada Tuhan Sang Pencipta. Dia tidak pernah melupakan kita, karena kita ini begitu berharga. Burung pipit aja tidak dilupakan, apalagi kita yang jauh lebih berharga daripada burung pipit. Nah, di Lukas 12 pada ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-24, setelah Tuhan bicara tentang perlindungan, kita ini berharga sehingga ada dalam perlindungan Tuhan, tidak dilupakan Tuhan. Di ayat yang ke-24, Lukas 12 ayat 24, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai. Jadi tadi Tuhan bilang tentang burung pipit, sekarang tentang burung gagak. Burung gagak ini tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Jadi kalau di ayat 6 dan 7 Tuhan bicara tentang perlindungan atas umatnya, umat Tuhan tidak perlu takut kepada manusia, tapi harus takut kepada Allah. Allah tidak melupakan burung pipit, apalagi Allah pasti tidak melupakan kita umat-umatnya, karena kita jauh lebih berharga daripada burung pipit. Pasti Allah melindungi kita. Umat-umatnya yang takut akan Tuhan itu pasti dilindungi oleh Tuhan, karena kita berharga. Nah, di ayat yang ke-24 Tuhan berkata tentang pemeliharaannya. Bukan cuma dilindungi, tapi juga dipelihara oleh Tuhan. Tuhan bilang burung gagak saja dipelihara. Padahal burung gagak itu tidak menabur, tidak menuai, tidak punya gudang, tidak punya persediaan, tidak punya, tapi diberi makan, dipelihara oleh Allah.
umat-umat Tuhan yang jauh lebih berharga daripada burung-burung gagak itu. Ya, jadi yang kedua, berharga di mata Tuhan yang dikatakan Alkitab dalam kaitan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kalau Bapak Ibu sadar kita ini begitu berharga di mata Tuhan, maka percayalah Allah yang akan melindungi kita, Allah yang akan memelihara hidup kita. Bahkan satu ayat berkata, kita lihat sebentar ya, Sakaria pasal yang kedua di ayat yang ke-8. Sakaria pasal yang kedua di ayat yang ke-8. Itu kitab-kitab yang terakhir dari Perjanjian Lama. Sakaria 2 ayat yang ke-8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu, yang telah menjarah Israel. Sebab siapa yang menjamah kamu, kita perhatikan ini ya, siapa yang menjamah umat Tuhan berarti menjamah biji matanya. Nya huruf besar, berarti mata Tuhan. Siapa yang menjamah kamu, umatku, Tuhan berkata begitu, berarti menjamah biji mata Tuhan. Saudara dan saya digambarkan begitu berharganya, sampai digambarkan seperti biji mata Tuhan. Oh, biji mata ini sesuatu yang sangat berharga. Penggambaran biji mata ini sesuatu yang sangat berharga. Ya, bagi manusia mata adalah salah satu yang penting. Kalau matanya sakit, wah bingung. Ya, penglihatan matanya kabur, bingung juga. Karena Pak, mata ini sesuatu yang penting buat seorang manusia, berharga. Nah, Tuhan berkata kita ini biji mata Tuhan. Begitu berharganya. Siapa yang berani menjamah kita, siapa yang berani mengusik kita, siapa yang berani mengganggu kita, Alkitab berkata berarti menjamah biji mata Tuhan. Wah, luar biasa. Jadi kalau ada orang yang berani mempermainkan anak Tuhan, yang berani menyakiti anak Tuhan, melakukan tindakan-tindakan yang merugikan, tindakan-tindakan yang melukai, menyakiti umat Tuhan, itu urusannya dengan Tuhan. Karena dikatakan dia berarti menjamah, mengusik biji mata Tuhan. Ya, jadi yang kedua, Alkitab berkata berharga di mata Tuhan dalam kaitan dengan perlindungan dan pemeliharaan. Kalau yang pertama berharga dalam kaitan dengan penyelamatan, karena kita berharga, kita diselamatkan, Kristus datang ke dunia, mati buat kita. Yang kedua berharga dalam kaitan dengan perlindungan dan pemeliharaan. Kristus melindungi kita, sehingga kita tidak perlu takut dengan manusia, tapi harus takut kepada Tuhan. Ya, demikian juga dikatakan burung-burung dipelihara, apalagi kita. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan, maka sebagai umat Tuhan percayalah, karena kita berharga di mata Tuhan, Tuhan pasti pelihara hidup kita, sehingga tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Itu janji Tuhan. Ya, siapa yang berani mengusik kita, siapa yang berani menyakiti kita, urusannya dengan Tuhan. Karena berarti mengusik, menyakiti biji mata Tuhan. Ya, jadi karena itu jangan membalas kejahatan. Jadi kalau ada orang yang merugikan kita, orang yang menyakiti kita, secara manusia seringkali kita kepingin balas. Karena kita berkata, wah kamu sudah nyakiti aku, kamu sudah merugikan aku, tak buat kamu juga sakit, tak buat kamu juga rugi. Karena kan manusia seringkali seperti itu ya. Mereka berkata pembalasan lebih kejam, katanya gitu. Tapi ingat, itu bagi anak-anak Tuhan tidak boleh. Orang-orang yang tidak kenal Tuhan, mereka berkata begitu, pembalasan lebih kejam.
Kamu nyakiti aku sekali, aku nyakiti kamu 2 kali. Kamu nampar aku 2 kali, aku nampar kamu 4 kali. Pembalasan lebih kejam. Itu bagi orang di luar, bagi orang yang tidak kenal Tuhan. Tapi kalau kita yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, takut akan Tuhan, tidak boleh demikian. Tuhan bilang pembalasan itu hanya Tuhan. Kita tidak boleh membalas yang jahat dengan jahat, tapi Tuhan berkata balaslah dengan yang baik. Nanti Tuhan yang akan beracara, karena menjamah biji mata Tuhan, saudara ya. Berarti urusannya nanti dengan Tuhan. Ya, oke. Sekarang yang ketiga. Dalam hal apa lagi yang Alkitab berkata berharga di mata Tuhan? Yang ketiga, berharga di mata Tuhan dalam kaitan dengan proses pembentukan karakter umatnya. Proses pembentukan karakter umatnya. Mari kita lihat 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga di ayat yang keempat. 1 Petrus 3 ayat yang keempat. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Yang ketiga, ternyata yang sangat berharga di mata Allah itu Alkitab katakan ialah manusia batin yang dihiasi dengan roh lemah lembut dan tentram. Ini bicara tentang pembentukan karakter umat Tuhan. Kalau bagi manusia pada umumnya, batin ini tidak penting. Yang penting itu lahir. Sehingga banyak orang mementingkan penampilan lahiriah. Wah, penampilannya mentereng, penampilannya hebat. Karena bagi manusia yang penting itu penampilan lahiriah yang kelihatan. Ya, wah, mereka kenakan ya ini hal-hal lahiriah yang mentereng. Tidak tahu itu memang duit punya sendiri atau duit utang, ya tidak tahu. Tapi yang penting penampilannya mentereng. Ya, wah, pakai baju yang mahal-mahal, pakai arloji yang mahal-mahal, pakai mobil yang mahal-mahal, pakai rumah. Kalau memang punya ya tidak apa-apa. Tapi jangan sampai tidak punya lalu supaya kelihatan mentereng, utang kanan, utang kiri, pakai yang mentereng karena mementingkan penampilan lahiriah. Itu orang-orang tidak kenal Tuhan seperti itu. Tapi orang-orang yang kenal Tuhan, mereka tidak mementingkan penampilan lahiriah. Bagi mereka yang penting adalah manusia batin, karena itu yang berharga di mata Tuhan. Sudah ingat waktu Tuhan memilih seorang raja yang akan diurapi untuk mengganti Saul? Samuel sempat salah. Samuel pikir ini Eliab, seorang yang penampilannya wow, keren. Ini pasti orang yang akan diurapi Tuhan. Tapi Tuhan berkata kepada Samuel, tidak, bukan. Aku sudah menolak Eliab, karena yang dilihat manusia, bukan yang dilihat Allah. Manusia melihat penampilan lahiriah yang kelihatan, tapi Allah melihat hati manusia batin. Karena hati manusia batin itu yang sangat berharga di mata Tuhan. Jadi yang ketiga, berharga di mata Tuhan, Alkitab berkata dalam kaitan dengan proses pembentukan karakter umat Tuhan. Manusia batin kita semakin dibentuk, manusia batin kita semakin dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab itu umat Tuhan tidak perlu kecewa ya kalau manusia lahiriahnya semakin merosot. Karena kita sudah berkata, memang manusia lahiriah semakin lama semakin merosot. Tidak ada orang tambah kuat, tambah tua, tambah kuat, tambah sehat. Tidak ada. Tambah tua, tambah umur, ya memang manusia lahiriahnya semakin kekuatannya berkurang, semakin merosot. Tapi yang penting manusia batin dibaharui.
Itu menjadi sesuatu yang sangat berharga di mata Tuhan. Manusia batin. Ya, jadi karena itu mari kita umat-umat Tuhan perhatikan, jaga manusia batin kita, supaya manusia batin kita semakin indah di hadapan Tuhan. Karena itu menjadi sesuatu yang sangat bernilai, sangat penting, sangat diperhatikan oleh Tuhan, jauh lebih daripada lahiriah. Kalau lahiriah cuma paling dinilai oleh manusia, sugih ya, kaya ya, wah penampilannya, tasnya, apanya, merek ini, wow, itu cuma dinilai manusia. Nah kalau dinilai manusia percuma ya. Manusia hari ini menilai, wah hebat, besok minggu depan belum tentu menilai hebat, belum tentu. Ingat Tuhan Yesus waktu ada di muka bumi, wah orang banyak berkata, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Allah. Besoknya orang banyak berkata, salibkan dia, salibkan dia. Penilaian manusia itu bisa berubah, semudah membalik telapak tangan. Kalau kita mementingkan penilaian manusia, kita akan kecewa. Dan biasanya manusia selalu menilai yang lahiriah, karena manusia memang cuma bisa melihat yang lahiriah. Tapi mari umat Tuhan pentingkan penilaian Tuhan yang sangat berharga di mata Tuhan. Itulah manusia batin kita. Lahiriah itu nomor sekian. Kalau punya berkat mau pakai yang bagus boleh, tidak dilarang dalam batas yang wajar boleh. Tapi itu bukan yang terpenting. Itu nomor sekian. Yang terpenting adalah manusia batin. Itu yang sangat berharga di mata Tuhan. Nah, dalam kaitan dengan proses pembentukan karakter, pembentukan manusia batin, maka Tuhan berkata dalam Keluaran 19. Mari kita lihat ya. Keluaran 19 di ayat yang kelima. Keluaran 19 di ayat yang kelima. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, pada janji Tuhan, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku, harta kesayangan Tuhan sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Ayat ini berkata kalau kita sungguh-sungguh dengar firman dan berpegang pada firman, maka kita akan jadi harta kesayangan Tuhan. Bukan cuma harta biasa, tapi harta kesayangan Tuhan sendiri. Berarti menjadi sesuatu yang sangat berharga di mata Tuhan. Itu terjadi kalau kita sungguh-sungguh dengar firman dan pegang firman. Sehingga manusia batin kita dibaharui, manusia batin kita semakin indah di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena dengar firman, pegang firman, jadi harta kesayangan Tuhan. Ya, nah orang yang dengar firman, pegang firman, maka dia akan memiliki karakter Kristus semakin nyata dalam hidupnya. Salah satu karakter Kristus yang paling luar biasa adalah kasih setia. Ya, kasih setia. Nah, umat Tuhan yang rindu menjadi umat Tuhan yang berharga di hadapan Tuhan, di mata Tuhan, maka manusia batinnya dibaharui. Dia jadi semakin memiliki karakter Kristus, semakin memiliki karakter kasih dan setia. Di Amsal pasal yang ketiga, kita lihat ayat-ayat yang hampir terakhir. Amsal pasal 3 di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia.
Nah, karakter Kristus salah satu yang akan muncul dalam diri umat Tuhan, kasih dan setia. Itu menjadi sesuatu yang dikatakan berharga di mata Tuhan. Punya kasih dan setia. Wah, kalau kita punya pendamping, kita punya orang di sekitar kita yang punya karakter kasih dan setia, wah, luar biasa. Punya istri yang kasih dan setia, punya suami yang kasih dan setia, punya anak yang kasih dan setia, punya orang tua yang kasih dan setia, punya pegawai yang kasih dan setia. Wah, luar biasa. Mengapa? Karena ini karakter Kristus. Punya kasih, punya setia. Komplit. Bukan cuma kasih saja ya. Kalau cuma kasih, tidak ada setia. Hari ini bilang kasih, hari ini menunjukkan kasih, minggu depan berkhianat. Tapi kalau punya kasih, lalu punya setia, komplit. Kasihnya tetap ada, kesetiaannya terus berlanjut. Wah, indah. Ini menjadi sesuatu yang sangat berharga dalam pandangan Allah. Dan juga Alkitab berkata dalam pandangan manusia. Ya, jadi yang ketiga, ternyata berharga di mata Tuhan itu dalam kaitan proses pembentukan karakter kita, manusia batin kita. Manusia batin kita dibentuk menjadi semakin indah melalui apa? Pegang firman. Karakter Kristus semakin nyata. Salah satunya karakter kasih, karakter setia itu terus ada dalam diri kita, menjadi sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Ya, jadi yang pertama sekali lagi berharga di mata Tuhan, Alkitab katakan dalam kaitannya dengan karya penyelamatan. Kristus mati buat kita karena kita berharga, maka Kristus menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Yang kedua, berharga di mata Tuhan dalam kaitan dengan perlindungan dan pemeliharaan. Tidak perlu takut kepada manusia, cukup takut kepada Tuhan. Kalau kita takut kepada Tuhan, Allah yang melindungi kita. Siapa yang berani mengusik kita, berarti dia mengusik biji matanya Tuhan. Urusannya dengan Tuhan. Dan juga Alkitab berkata Tuhan yang pelihara kita. Burung-burung tidak menabur, tidak menuai, tidak punya gudang, tidak punya lumbung, tapi diberi makan oleh Allah, dipelihara Allah. Apalagi kita yang jauh lebih berharga daripada burung. Pasti Tuhan pelihara kita. Kita tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Karena itu jangan takut, jangan khawatir. Lalu yang ketiga, berharga di mata Tuhan dalam kaitan proses pembentukan karakter manusia batin menjadi semakin indah di hadapan Tuhan. Itu yang penting. Itu yang bernilai dan berharga di mata Tuhan. Caranya gimana? Pegang firman. Dengar firman, pegang firman. Karakter Kristus semakin nyata. Punya kasih, punya setia. Komplit. Yang keempat sekarang, yang terakhir. Berharga di mata Tuhan yang Alkitab katakan yang keempat. Ternyata dalam kaitannya dengan kematian. Kematian. Mazmur 116 di ayat yang ke-15. Ini ayat yang terakhir. Mazmur 116 di ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Amin. Ini ayat yang seringkali disampaikan ketika ada di ibadah perkabungan. Ya, biasanya ayat ini sering dikutip, sering disampaikan. Tapi pagi hari ini Tuhan berkata, yang berharga di mata Tuhan bukan cuma ketika kita hidup, tapi sampai pada ketika kita mati pun. Kalau kita ini orang yang dicintai Tuhan, maka kematian kita itu berharga di mata Tuhan, bernilai
Sangat penting di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihi. Banyak manusia berpikir kalau sudah mati ya sudah, ya kalau sudah mati ya sudah dibuang gitu ya, percuma. Banyak manusia berpikir kematian seseorang itu tidak ada nilainya. Tapi dengar baik-baik, kita berkata orang yang dicintai Tuhan bukan cuma hidupnya bernilai di mata Tuhan, sampai pada matinya pun tetap berharga di mata Tuhan. Luar biasa. Waktu mari kita mau jadi umat-umat Tuhan yang sungguh-sungguh ya mengasihi Tuhan, hidup takut akan Tuhan, dan pastinya Tuhan juga akan mengasihi kita sehingga hidup kita sampai pada kematian kita pun tetap berharga di mata Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan, kita responi lewat satu pujian. Silakan berada mimbar kembali maju ke depan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkanku sempurnakan jadikan yang indah.
ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan, Engkau mengetahui tentang hidup, bahkan isi hatiku. Begitu luar biasanya kita berharga di mata Tuhan, sehingga Tuhan memanggil dan memilih kita untuk boleh menjadi anak-anaknya. Dia rela datang ke dunia menjadi manusia, mati di atas kayu salib untuk menggantikan hukuman kita, sebab kita berharga di matanya. Karena itu jangan takut kepada manusia, tapi takutlah kepada Tuhan. Dia yang melindungi kita, Dia yang memelihara hidup kita. Bukankah kita jauh lebih berharga daripada burung-burung di udara? Jangan khawatir akan hidupmu kalau engkau hidup di dalam takut akan Tuhan. Tuhan yang menjamin, memelihara kita, sehingga kita tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Itulah janji Tuhan buat setiap umat-umatnya. Bahkan ketika kita mati pun, kematian kita berharga di mata Tuhan. Karena kita mau belajar hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berpegang akan firman Tuhan, berpegang akan janji Tuhan, sehingga itu menjadikan kita harta kesayangan, milik kesayangan, sesuatu yang sangat berharga di mata Tuhan. Maka ketika mati pun kita juga tetap berharga di mata Tuhan. Sekali lagi kita akan katakan lewat pujian ini, dengan bangkit diri bersama-sama kita katakan, kini aku percaya cahaya mustahil bagiku.
hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Tapi Roh Kudus, Engkau yang akan terus mengingatkan firman yang sudah kami terima, bahwa ternyata kami ini berharga di mata Tuhan. Karena itu kami harus jaga, pelihara hidup kami, khususnya manusia batin kami, semakin dibentuk menjadi semakin indah, semakin berharga di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi ini semua kami umat Tuhan yang hadir diberkati Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat GBI Rahel. Tuhan, Engkau berkati di dalam iman rohani setiap umat-Mu. Biarlah semakin bertumbuh dewasa, semakin karakter Kristus itu nyata, karakter kasih, karakter setia semakin nyata, sehingga kami boleh semakin mendapat penghargaan di pandangan Allah dan manusia. Demikian juga Tuhan, Engkau berkati dalam kehidupan keluarga rumah tangga setiap umat-Mu. Damai sukacita Tuhan dicurahkan. Engkau berkati dalam usaha pekerjaan. Engkau sumber segala berkat yang memelihara hidup kami. Kami tidak perlu takut dan khawatir kalau kami belajar hidup di dalam kebenaran Tuhan. Engkau yang pegang, Engkau yang pelihara kami. Burung-burung di udara dipelihara, apalagi kami manusia ciptaan Tuhan yang berharga di mata Tuhan, pasti dipelihara, dilindungi oleh Tuhan senantiasa. Begitupun juga diberkati studi sekolah dari setiap umat-umat Tuhan, diberkati di dalam kesehatan umat-umat Tuhan, bahkan masa depan yang indah penuh dengan pengharapan. Engkau Allah yang berjanji menyediakan buat setiap kami umat-umat Tuhan yang belajar hidup di dalam kebenaran dan kehendak Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Kami berdoa untuk umat-umat Tuhan yang sakit. Engkau jamah, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman seiman yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang menghadapi masalah pergumulan. Ketika mereka tetap percaya dan menanti-nantikan Tuhan, maka Engkau yang akan menyatakan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Karena Engkau membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, bahkan atas pemimpin-pemimpin bangsa kami. Beri hikmat Tuhan atas setiap mereka. Kota kami Surabaya dalam perlindungan Tuhan, tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan, Tuhan berkati mereka sekalian. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Demikian juga Tuhan, Engkau memberkati bangsa negara kami Indonesia dalam menyongsong ulang tahun kemerdekaan. Biarlah melalui peringatan kemerdekaan membawa kami menjadi umat-umat Tuhan yang ada di Indonesia ini, jadi umat-umat Tuhan yang semakin takut akan Tuhan, semakin hidup di dalam kebenaran, dan kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi saksinya Tuhan buat orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga bangsa kami boleh ada di dalam genggaman Tuhan, di dalam anugerah Tuhan, karena bangsa kami mau belajar hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas, kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus minta kita sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian.